Halo teman-teman, selamat pagi. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai kalor. Dalam kehidupan sehari-hari ada banyak kegiatan yang berhubungan dengan kalor. Contohnya ketika kita memasak, itu pasti kita butuh kalor. Nah, apa itu kalor? Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Satuan kalor dalam SI adalah Joule, sedangkan untuk satuan yang tidak SI itu adalah kalori. Nah, 1 kalori itu adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air hingga naik sebesar 1 derajat Celcius. Dan 1 kalori itu sama dengan 4,2 Joule. Ketika kita memberikan kalor pada suatu benda, maka kalor itu berperan untuk menaikkan suhu benda dan juga mengubah wujud benda itu. Kita bahas yang pertama dulu tentang kalor yang bisa menaikkan suhu benda. Jadi ketika kita memanaskan suatu benda, itu kan menyebabkan suhunya itu naik, suhunya berubah dan bisa terjadi pemuaian seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Pemuaian itu adalah pertambahan ukuran, bisa dilihat dari panjangnya, luasnya, ataupun volumenya. Kemudian saat kita memberikan kalor, itu juga bisa mengubah wujud benda itu. Contohnya adalah ketika kita memanaskan es itu kan akan berubah wujud. Dia berubah jadi air. Peristiwanya disebut dengan mencair. Atau contoh lain, ketika kita memanaskan air, nanti ketika suhunya sudah 100 derajat Celcius, air itu akan menguap. Dia akan berubah wujud dari cair menjadi gas atau menjadi uap. Peristiwanya disebut dengan menguap. Gitu ya. Jadi, memberikan kalor itu bisa menyebabkan kenaikan suhu dan juga perubahan wujud. Suhu suatu benda akan naik ketika benda itu mendapatkan kalor. Contohnya adalah ketika kita memasak air. Nah, pas kita masak air, itu kan panas atau kalor itu akan berpindah dari api yang ada di kompor ke air. Artinya, air itu akan mendapatkan kalor. Gitu kan? Nah, sedangkan suhu benda itu akan turun ketika kalor dilepaskan dari benda itu. Contohnya, ketika kita tadi memasak air, kemudian air itu mendidih, terus air itu kita diamkan, kita jauhkan dari api, lama-kelamaan kan air itu akan dingin, mendekati suhu ruang. Nah, dia bisa dingin, air itu bisa dingin karena air itu melepaskan kalor. Gitu ya. Jadi, suhu benda itu naik karena mendapatkan kalor dan suhu benda itu turun ketika dia melepaskan kalor. Berikut ini ada beberapa perubahan wujud benda yang disebabkan oleh kalor. Di antaranya ada menyublim, menguap, mengembun, mengelapur, membeku, dan juga menghablur. Nah, di antara perubahan wujud ini ada yang memerlukan kalor dan ada juga yang melepaskan kalor. Sebenarnya ini kan udah kita bahas ya di bab 3 kemarin, tapi ini kita pelajari lagi. Jadi, kalau perubahan wujud yang memerlukan kalor itu berarti perlu adanya pemanasan. Contohnya yang menguap. Jadi, untuk menguapkan air itu kan butuh dipanaskan dulu airnya. Atau contoh lain yang memerlukan kalor itu ada mencair. Kalau untuk membuat es itu bisa mencair, itu perlu suatu kalor. Jadi, memerlukan kalor. Mencair itu sama dengan melebur ya kalau di sini. Kemudian, untuk contoh perubahan wujud yang melepaskan kalor itu berarti kebalikannya. Artinya tidak diperlukan panas. Contohnya ada yang membeku. Jadi untuk air bisa membeku itu kan tidak diperlukan panas. Justru malah harus panasnya itu dilepaskan. Butuh suhu yang lebih dingin. Gitu. Contoh lainnya ada juga mengembun. Jadi embun itu kan terjadinya di pagi hari ketika suhu udara itu dingin. Makanya tidak butuh panas.
Jadi tadi kan udah Ibu jelaskan bahwa ketika suatu benda itu mengalami kenaikan suhu, maka benda itu menerima kalor. Tapi apakah antara benda satu dan benda lainnya itu akan mengalami kenaikan suhu yang sama atau berbeda ketika mereka sama-sama dipanaskan? Jadi ternyata ada beberapa hal yang mempengaruhi kenaikan suhu suatu benda ketika dipanaskan. Di antaranya adalah yang pertama ada massa, yang kedua jumlah kalor, dan yang ketiga adalah jenis benda. Jadi, besarnya kalor yang diserap ataupun dilepaskan oleh suatu benda itu bisa kita hitung menggunakan persamaan berikut. Coba kalian perhatikan segitiga istimewa yang ada di gambar. Nah, di situ kan H-nya ada di atas, kemudian yang di bawah ada M, C, dan juga delta T. Berarti ketika kita mau mencari H, kita tutup H-nya dan rumusnya menjadi M kali C kali delta T, karena mereka sejajar, jadi saling dikalikan. Nah, H-nya itu adalah kalor yang diserap ataupun dilepas, satuannya dalam joule. Kemudian M-nya itu adalah massa dari benda yang dipanaskan, satuannya dalam kilogram. Kemudian delta T itu adalah perubahan suhunya. Jadi misalkan suhu awal dari benda itu adalah 5 derajat Celcius, kemudian dipanaskan sampai suhu 70 derajat Celcius. Berarti delta T-nya adalah perubahan suhunya. Artinya suhu akhir dikurangi dengan suhu awal. Kemudian yang C-nya itu adalah kalor jenis. Nah, kalor jenis ini beda-beda tergantung dari benda itu. Jadi setiap benda itu punya kalor jenis yang berbeda-beda gitu ya. Dan yang harus kalian ingat itu adalah ketika kalian mengerjakan soal harus diperhatikan masanya itu harus disesuaikan dengan kalor jenis. Jadi biasanya kalor jenis itu udah diketahui di dalam soal itu. Nah, masanya harus kalian sesuaikan. Kalau di dalam kalor jenis satuannya itu joule per kilogram derajat Celcius, berarti masanya harus dalam kilogram. Disamain dengan kalor jenisnya. Di kalor jenis itu ada kilogramnya. Gitu ya. Tapi kalau nanti kalor jenisnya itu dalam gram, berarti masanya tetap dalam gram aja. Nggak usah diubah ke kilogram. Apa-apa. Ingat ya, 1 kilojoule atau Kj itu sama dengan 1000 joule. Jadi kalau ada soal, nanti misalkan kalornya dalam satuan kilojoule, itu harus kalian ubah dulu ke joule. Itu harus dikali dengan 1000. Contohnya, kalor itu jumlahnya 5,2 Kj. Berarti dia sama dengan 5200 joule. Gitu ya. Oke, jadi berikut ini ada grafik perubahan wujud benda, dan benda yang kita bahas adalah air. Nah, di grafik ini kita membahas perubahan wujud benda dari suhu min 10 derajat Celcius sampai ke suhu 100 derajat Celcius. Nah, yang perlu kalian ingat-ingat adalah air itu ketika suhunya di bawah 0 derajat Celcius berarti dia berwujud es. Es itu adalah padatan es gitu. Ingat-ingat ya, di bawah 0 derajat Celcius dia berwujud es. Kemudian di suhu 0, pas di suhu 0-nya, itu dia wujudnya berubah dari es menjadi air. Jadi perubahan wujud mencair itu terjadi ketika suhunya 0 derajat Celcius. Oke. Kemudian yang ketiga adalah perubahan wujud yang menguap. Jadi menguap itu terjadi ketika air bersuhu 100 derajat Celcius. Jadi pas air itu mencapai suhu 100 derajat Celcius, dia akan berubah wujud dari cair menjadi uap atau disebut dengan menguap. Jadi misalkan ada sebuah soal, berapa kalor yang diperlukan untuk mengubah es bersuhu min 10 derajat Celcius menjadi uap bersuhu 100 derajat Celcius. Berarti kalian harus menghitung H dari masing-masing proses. Di sini ada H1, H2, H3, dan H4. Nggak bisa langsung satu kali ngitung, harus masing-masing kayak gitu. Karena untuk setiap proses itu ada perbedaan kalor jenisnya. Untuk menghitung Q1, itu rumusnya adalah M dikali C kali delta T. Tapi C yang kita pakai di sini adalah CS. Karena apa? Yang tadi Ibu udah kasih tahu, kalau air itu berada di bawah 0 derajat Celcius, berarti dia wujudnya berupa es. Makanya di sini kalor jenisnya yang dipakai adalah kalor jenis es. Gitu ya.
Jadi besok kalau suhunya itu -5 ataupun min berapa, itu berarti pakainya kalor jenis S atau CS. Gitu. Kemudian untuk menghitung Q2 itu rumusnya M dikali dengan L. M-nya itu massa, L-nya itu adalah kalor lebur. Di sini yang kita gunakan adalah kalor lebur S, karena di posisi Q2 itu tadi terjadi perubahan wujud, yaitu mencair. S-nya berubah menjadi air, makanya kita pakainya kalor lebur. Kemudian untuk mencari Q3 itu kita pakai rumus M kali C kali delta T. Tapi C yang kita pakai atau kalor jenis yang kita pakai adalah kalor jenis air. Karena wujudnya berupa air. Jadi air itu berada pada suhu 0 sampai 100. Gitu. Jadi kalau suhunya di antara itu dia pakai C-nya C air. Dan yang terakhir yang Hi4 itu kita pakai rumus M dikali dengan U. M-nya massa, U-nya adalah kalor uap. Kalor uap itu adalah kalor yang diperlukan untuk mengubah air menjadi uap. Jadi kan karena tadi di suhu 100 derajat Celcius terjadi perubahan wujud yaitu menguap. Makanya di sini pakai kalornya kalor uap. Gitu ya. Kenapa yang di Hi2 dan Hi4 itu tidak ada delta T-nya? Padahal di Hi1 dan Hi3 itu ada delta T-nya. Karena di posisi Hi2 dan Hi4 itu kan terjadi perubahan wujud. Ketika benda itu mengalami perubahan wujud, suhunya itu akan tetap. Makanya tidak ada perubahan suhu. Sehingga rumusnya itu nggak ada delta T-nya karena suhunya tetap. Gitu ya. Yang perlu diingat-ingat itu, kalau pas terjadi perubahan wujud, nggak ada perubahan suhu, makanya di rumus nggak ada delta T. Jadi kalau secara gampangnya bisa kalian lihat dari grafiknya, dari panahnya itu, kalau Hi1 sama Hi3 itu kan panahnya ke atas, naik gitu ya. Nah, kalau naik kayak gitu berarti nanti rumusnya ada delta T-nya. Jadi M kali C kali delta T. Tapi kalau untuk grafik yang mendatar-mendatar seperti Hi2 dan Hi4 itu terjadi perubahan wujud, makanya tidak ada delta T-nya karena tidak ada perubahan suhu ketika benda itu mengalami perubahan wujud. Gitu ya. Terus kalau misalkan ditanyakan berapa kalor yang dibutuhkan untuk mengubah 10 kg es dari suhu min 10 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius. Itu berarti kalian harus menjumlahkan dari Hi1 sampai Hi4 jadi Hi4 tadi. Jadi nanti Hi totalnya itu sama dengan Hi1 ditambah Hi2 tambah Hi3 tambah Hi4. Maka dari itu kalian harus ngitung masing-masing Hi dulu baru nanti dicari Hi totalnya. Tapi tidak semua soal ditanyakan Hi dari yang pertama sampai keempat. Kadang ada juga yang cuman Hi1 dan Hi2-nya, atau hanya Hi2 dan Hi3-nya, atau hanya salah satu aja, Hi3 aja, atau Hi berapa aja, kayak gitu. Jadi tergantung nanti soalnya apa. Menyesuaikan di soal aja. Jadi setiap benda itu punya kalor jenis yang berbeda-beda. Nah, berikut ini ada tabel kalor jenis dari beberapa bahan. Perhatikan grafik pemanasan 1 kg es berikut ini. Jika kalor jenis es adalah 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, kalor lebur es adalah 336.000 Joule per kilogram, dan kalor jenis air adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, maka kalor yang dibutuhkan dalam proses PHR adalah PHR. Dari P dan H ini bentuknya tetap S, belum ada perubahan wujud. Dan Hi, saya kasih nama Hi1 adalah M, C, ini C-nya S dan delta T. Untuk Hi2, yaitu dari Hi ke R, itu adalah proses peleburan. Jadi ini M kali L. M itu massa, L adalah kalor laten lebur. Kita hitung Hi1 dulu. Hi1 adalah Mc delta T. Masanya berapa? Di sini masanya adalah 1 kg. 1. Ini C-nya S. Nah, CES. C-nya S berapa? C-nya kalor jenis S itu 2100. 2100. Delta T itu adalah perubahan suhu dari P ke Hi. Ya, ini 0 derajat.
Jadi perubahan suhunya 0 dikurangi min 5, yaitu 5. Ya, 0 dikurangi min 5. Nah, ini adalah kalau dihitung adalah 2100 kali 5 ya, menghasilkan 10.500 Joule. Nah, sekarang Q2. Q2 adalah M kali L. M itu massa, L adalah kalor laten lebur. Maka masanya ini 1, kalor laten leburnya 336.000. Jadi kalau Q1 ditambah Q2 ini akan menghasilkan 346.500 Joule. Jawabannya adalah D. Soal yang kedua, besi yang masanya 4 kg. Nah, kita analisis nih. Namanya menganalisis apa yang ada di soal. Nih, masanya 4 kg. Massa simbolnya M. Terus suhunya 20 derajat Celcius. Nih ya, berarti ini sebelum dipanaskan. Ini teh 1. Dia belum dipanaskan. Terus dia dipanaskan dengan kalor 92 kilojoule. Kalor itu simbolnya Q. Apabila kalor jenis, nah kalor jenis nih. Kalor jenis simbolnya C kecil. Maka suhu besi setelah dipanaskan. Suhu besi setelah dipanaskan ini. Kalau setelah dipanaskan simbolnya adalah T2, maka yang dicarinya adalah T2. Oke, sekarang kita buat diketahuinya. Diketahui yang pertama ada M, M-nya 4 kg. Terus ada T1 20 derajat Celcius. Kemudian ada Q 92 kJ. Kenapa diubah jadi Joule? Karena kalor emang satuannya Joule gitu ya, dan ini karena dia kilogram pasangannya dengan Joule. 1 kilojoule itu 1000 Joule. Sama kayak 1 kilogram itu 1000 gram, sama seperti itu. Terus C-nya 460 Joule per kilogram derajat Celcius. Ini kan Joule ya. Nah, makanya dibuat ke Joule biar sama. Yang ditanya adalah T2. Kita kerjakan. Rumusnya masih sama, Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, Q-nya adalah 92.000 sama dengan 4 dikali 460 dikali delta T. Nah, untuk kalau mencari suhu seperti ini, kalau hanya ada satu suhu, jangan kita ubah delta T-nya, biarkan seperti itu. Biar lebih gampang hitungnya dia. Kita biarkan nggak diubah jadi T2 dikurang T1, karena kita nggak punya T2 mau dicari. Makanya biarkan dia seperti ini. Khusus untuk soal yang mencari suhu. Mau itu suhu awal, mau itu suhu akhir. Pokoknya delta T jangan diubah terlebih dahulu. Itu lebih gampang hitungnya. Lanjut, 92.000 sama dengan, ini dikalikan, hasilnya adalah 1840. Ini dikalikan ya. Dan sama ini delta T-nya enggak. Delta T tetap di sini. Terus nah, awalnya nih kan ya sama kayak matematika kemarin yang soal pindah ruas. Angka harus ketemu sama angka. Delta T dibiarkan di sebelah kanan, artinya si 1840 itu harus pindah ke kiri. Awalnya dia perkalian. Kalau dia pindah, dia berubah menjadi pembagian. Oke, masih ingat kan itu kan? Masih belajar itu kan ya? Maka 92.000 dibagi 1840 sama dengan delta T. Tinggal kita bagi, hasilnya adalah 50. Jadi delta T-nya sama dengan, atau delta T sama dengan 50. Kita tukar tempatnya. Habis dapat nilai delta T, baru kita cari T2-nya. Seperti yang kalian tahu, delta T itu adalah T2 dikurang T1 sama dengan 50. Nah, ini T1-nya ada kan ya? Masukkan angkanya. T2 dikurang 20 sama dengan 50. Nah, sama kayak tadi, pindah ruaskan si 20 ini ke sini. Awalnya dia pengurangan.
Kalau pindah dia berubah jadi penjumlahan gitu ya, lawannya. Jadi hasilnya adalah T2 sama dengan 50 ditambah 20. Maka nilai T2 adalah 70 derajat Celcius. Nah, jadi suhu besi setelah dipanaskan adalah 70 derajat Celcius. Lanjut soal nomor 3. Fandi memanaskan 500 gram logam. Nah, ini kita analisis lagi. 500 gram. Gram itu satuan massa. Jadi ini M. Dari suhu 200 Celcius, ini suhu awalnya, artinya T1, hingga 600 derajat Celcius, ini artinya T2. Ternyata diperlukan kalor. Nah, kalornya 92.000 Joule. Kalau kalor itu apa simbolnya? Kalor simbolnya adalah Q. Yang ditanya adalah jenis logam dan kalor jenisnya. Kalor jenis simbolnya adalah C kecil. Maaf. Jadi simbolnya adalah C kecil gitu ya. Itu udah ada pilihan jawabannya A, tembaga, dan sampai D. Kita cari nih mana yang benar. Karena udah tahu informasinya banyak, kita buat diketahui. Diketahui yang pertama ada M. M-nya 500 gram. Kenapa diubah dalam kilogram? Karena di sini di pilihan jawabannya dalam bentuk kilogram. Gram ke kilogram dibagi 1000. Jadi 500 dibagi 1000 hasilnya adalah 0,5. Satuannya dari gram berubah menjadi kilogram. Oke, lanjut. T1-nya 200 derajat Celcius. T2-nya 600 derajat Celcius. Nih ya. Dan Q-nya adalah 92.000 Joule. Yang ditanya C-nya. Kita cari, langsung dijawab. Rumusnya masih sama, Q sama dengan M kali C kali delta T. Masukkan angkanya. Q-nya 92.000, M-nya 0,5, C tetap ditulis C karena belum tahu apa hasil angkanya. Terus delta T diubah menjadi T2 dikurang T1. 92.000 sama dengan 0,5 kali C. T2-nya 600, T1-nya 200 dikurangkan, maka hasilnya nanti 400. Ini 92.000 sama dengan 0,5 dikali C dikali 400. Nah, sampai sini kalikan angka dengan angka. 0,5 kita kalikan dengan 4.000. C-nya biarkan dulu sendirian di situ. Terus 0,5 dikali 4.000 hasilnya adalah 200. Di 92.000 sama dengan 200 kali C. Sama kayak tadi, pindah ruas. Si 200 ini harus pindah ke sini biar ketemu angka sama angka. Awalnya dia perkalian, kalau pindah dia berubah jadi pembagian gitu ya. Berarti 92.000 per 200 sama dengan C. Dan nilai C-nya adalah 460 Joule per kilogram derajat Celcius. Ini cara yang pertama. Kalau kalian pakai cara yang kedua yang udah pernah dijelaskan di video sebelumnya, untuk mencari C, kita bisa pakai rumus ini. C sama dengan Q per M kali delta T. Nih, kalau terlalu banyak rumus kan susah, makanya kita hanya gunakan ini aja, tapi bisa diotak-atik sendiri gitu. C sama dengan 92.000, Q-nya, M-nya 0,5, delta T-nya 400. Dapat dari mana 400? Dapat dari sini. 600 kurang 200 adalah 400. Itu biar cepat aja. Di C sama dengan 92.000 dibagi 200, ini kan 0,5 kali 400, 200 sama kan ya, yang di sini sama di sini, maka hasilnya juga otomatis sama. C-nya sama dengan 460 Joule per kilogram derajat Celcius. Oke, soal terakhir. Suatu zat bermassa 5 kg. Nih kita analisis. Masanya 5 kg, ini massa dengan kapasitas kalor. Nah, ada muncul kalimat baru, kapasitas kalor. Kalau kalor jenis simbolnya C kecil, kalau kapasitas kalor simbolnya C besar. Yang ditanyanya adalah kalor jenis. Kalor jenis simbolnya C kecil. Oke, udah dapat semua, tinggal kita buat diketahui.
M-nya 5 kg, kapasitas kalornya 110.000 Joule per derajat Celcius. Yang dia tanya adalah C-nya, C kecil, kalor jenis. Maka rumus yang bisa kita pakai adalah kapasitas kalor atau C besar itu sama dengan M massa dikali kalor jenis. Ingat ya, yang besar adalah kapasitas kalor, yang kecil adalah kalor jenis. Kita masukkan angkanya. 110.000 sama dengan ini ya, C-nya 110.000, M-nya 5, C kecil, si kalor jenis itu yang dicari. Sama seperti tadi, kita pindah ruaskan. 5 harus pindah ke sebelah kiri. Awalnya dia perkalian, kalau pindah dia berubah jadi pembagian. Nah, gimana nih ngitungnya? Tinggal tukar tempatnya. 110.000 dibagi 5, maka C sama dengan 22.000 Joule per kilogram derajat Celcius. Oke, itu tadi penjelasan mengenai beberapa contoh soal dari kalor dan perubahan suhunya. Semoga dapat kalian pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.